Huh, kenapa hari ini hanya kita berdua yang melakukan praktek? Padahal di sini banyak pasiennya. Kenapa harus kita berdua yang bertugas? Sungguh, aku merasa kelelahan hari ini. Memang sudah seharusnya rumah sakit ini membutuhkan lebih banyak perawat. Karena kan pasien yang terlalu banyak, kita jadi susah untuk berkonsentrasi. Aku jadi kelelahan loh. Ya mau bagaimana lagi, mau nggak mau kita harus menggantikannya. Kalau tidak, siapa yang akan memantau dan merawat pasien? Iya, benar sekali. Ayo kita bagi tugas aja. Saya pergi ke kamar mawar nomor 3 ya. Baik, saya akan pergi ke ruang mawar 5. Mari kita pergi ke ruang pasien. Tiba, saya akan membersihkan ruangan ini. Iya, silahkan Pak. Dasar Anda ini tidak beres dalam bekerja. Saya ini sudah capek. Saya sudah 2 shift melakukan tugas saya. Saya ini kelelahan dan menambah stres saya saja Anda ini. Minta maaf, Mbak. Saya tidak sengaja menyinggol Mbak karena saya tidak melihat. Ah, kamu pasti hanya berdalih untuk menutupi kesalahanmu saja kan? Mbak, saya berkata jujur. Sudah Pak, ini tidak sengaja. Sudah nggak apa-apa, sekarang kamu istirahat aja dulu biar kamu lebih tenang. Assalamualaikum Mbak, saya mendengar bahwa di ruangan itu terdapat kericuhan, apa benar? Saya tahu apa masalahnya dan saya tahu apa sumber masalahnya. Saya harap Anda semua bisa lebih menjaga situasi dan kondisi di ruangan ini supaya tidak mengganggu pasien-pasien lainnya gitu, ya. Maaf Bu, sebenarnya masalah ini cuma sepele. Namun karena kami kelelahan, sehingga tidak bisa mengontrol emosi kami. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan mengondisikan kembali. Terima kasih. Oke, saya paham. Saya tahu kalian kelelahan menjaga 2 shift. Tapi menurut saya kalian harus tahu situasinya. Dan saya minta terhadap kalian lebih bisa mengontrol emosinya lagi. Bagaimanapun kondisinya, karena ini tuh sudah tanggung jawab kalian sebagai tenaga kesehatan. Saya berjanji akan menyelesaikan semua masalah yang ada di sini secepatnya, serta akan mengatur dan memantau lagi kinerja para perawat-perawat yang ada di sini agar tidak terdampak pada kalian dan juga lingkungan sekitar, dan akhirnya tidak terjadi seperti ini lagi gitu, ya. Baik Bu, saya akan berjanji kami tidak akan mengulangi kesalahan yang kami lakukan kembali. Saya harap kepala ruangan dapat mengatasi semua permasalahan ini. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan mengondisikan kembali. Terima kasih banyak Ibu. Baik, ya sudah, kalau seperti itu semoga kita semua ini bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di sini. Kalau begitu saya mau pamit dulu, soalnya saya ada rapat ya. Lebih kondusif lagi dan lebih bisa lagi menjaga emosinya ya teman-teman. Oke, saya pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya adalah beban kerja adalah lama seseorang melakukan kegiatan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kerja yang bersangkutan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Beban kerja erat kaitannya dengan kinerja, yang mana bekerja pula dengan performanya. Jadi, apabila beban kerja berlebih akan berpengaruh dengan kinerjanya, di mana hal ini berkaitan dengan tingkat kelelahan seseorang. Beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan perawat mengalami kejenuhan dan kelelahan. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat.
Beban kerja yang berlebih dapat menimbulkan kelelahan baik fisik atau mental dan reaksi-reaksi emosional seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan juga mudah marah. Beban kerja yang tinggi juga dapat menyebabkan perawat mengalami kelelahan atau kejenuhan yang akan menimbulkan stres kerja pada perawat yang kemudian akan berdampak pada penurunan kepuasan kerja. Stres kerja yang berlebihan pada perawat cenderung akan mengarah adanya burnout syndrome. Jika beban kerja yang berlebih pada perawat adalah ada dua macam. Nah, yang pertama itu kita sebagai seorang perawat harus bekerja sama antar perawat. Jika cuma satu orang perawat saja yang bekerja, nanti akan menimbulkan beban yang terlalu tinggi untuk perawat tersebut. Terus yang kedua, pembagian shift harus secara teratur. Misalnya saja pembagian shiftnya itu tidak boleh siang terus, tidak boleh malam terus, tidak boleh pagi terus, dan semua itu harus ada pembagiannya. Jika shiftnya tidak ada pembagian, maka akan menimbulkan beban kerja yang berlebih pada perawat.